Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ari Wulandari, dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta. Saya memiliki bidang keahlian ilmu bahasa atau linguistik, dan pada kesempatan ini saya mengajar mata kuliah linguistik historis komparatif. Ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi PBSI dengan berat atau bobot SKS sebanyak 2 SKS dan diberikan di semester 5 atau semester 6. Sebagai mata kuliah wajib, ini merupakan mata kuliah yang membahas prinsip-prinsip dasar linguistik historis komparatif seperti perubahan fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikal dalam sejarah bahasa. Pada pembelajaran ini, mahasiswa akan dilatih untuk melakukan rekonstruksi bahasa dan mengidentifikasi hubungan kekerabatan antar bahasa, khususnya dalam konteks bahasa-bahasa Austronesia. Pendekatan ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan analisis historis dan komparatif bahasa sebagai bekal penelitian kebahasaan dan pelestarian bahasa. Capaian pembelajaran mata kuliah dari linguistik komparatif, linguistik historis komparatif ini, yang pertama CPNK 1, yaitu menjelaskan konsep dasar linguistik historis komparatif dan ruang lingkup kajiannya. Kemudian ada CPNK 2, yaitu menganalisis perubahan fonologis, morfologis, dan sintaksis dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Ada CPNK 3, yaitu melakukan rekonstruksi protobahasa menggunakan metode perbandingan. Kemudian juga ada CPNK 4, yaitu menilai hubungan kekerabatan antar bahasa berdasarkan data linguistik. Ada pula CPNK 5, yaitu menyusun kajian historis komparatif pada rumpun bahasa tertentu. Kemudian mata kuliah linguistik historis komparatif juga memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terkait dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. CPL yang pertama, mahasiswa mampu berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah kebahasaan. Kemudian CPL yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode ilmiah dalam menganalisis fenomena bahasa. Ada juga CPL yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis bahasa secara ilmiah. Nah, di dalam pembelajaran linguistik historis komparatif ini selama 1 semester ada 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan untuk materi, 1 kali pertemuan untuk ujian mites atau ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester atau final test. Adapun materinya dapat disampaikan seperti berikut. Yang pertama itu pengantar linguistik historis komparatif dengan strategi pembelajaran, ceramah, dan diskusi, dan penilaiannya dihitung dari kehadiran serta partisipasi mahasiswa. Kemudian yang kedua ada teori dan metode perubahan bahasa dengan metode pembelajaran, diskusi, dan studi kasus yang juga bisa diberikan dengan materi tugas kelompok. Kemudian materi ketiga dan keempat itu membahas tentang perubahan fonologis melalui hukum bunyi dan analogi. Di sini kita bisa memberikan latihan analisis data dengan kuis atau latihan-latihan tertentu yang sesuai. Kemudian pertemuan kelima dan 6 itu ada perubahan morfologis dan sintaksis, dan kemudian strategi pembelajarannya dengan studi teks, presentasi, bisa menggunakan tugas individu ataupun tugas-tugas lain yang sesuai. Kemudian pada minggu ke-7 itu ada identifikasi kekerabatan bahasa dengan metode atau strategi pembelajaran, diskusi, dan pemetaan. Pada pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester yang disesuaikan sesuai dengan kemampuan mahasiswa melalui ujian kelompok yang diselenggarakan secara bersama-sama sesuai pembagian kelompok yang sudah ditentukan di setiap kelas. Kemudian pertemuan 9 dan 10 itu ada metode komparatif, yaitu korespondensi fonemik
yang strategi pembelajarannya menggunakan latihan langsung dan kuis, baik itu tugas rekonstruksi ataupun tugas yang lain. Kemudian pertemuan 11 sampai 12 ada rekonstruksi proto bahasa, proto Austronesia dan lain-lain dengan penyelenggaraan kelas, diskusi dan analisis data. Kemudian pertemuan ke-13 itu ada contoh penerapan bagaimana linguistik historis komparatif digunakan di dalam bahasa-bahasa Nusantara. Tentu saja strategi pembelajaran atau caranya dengan studi kasus yang dilakukan juga dengan presentasi kelompok. Kemudian pada pertemuan ke-14 ada materi isoglot dan inovasi bahasa, yaitu studi literatur dan praktek. Di sini ada refleksi tertulis bagaimana kita mengukur kemampuan mahasiswa terhadap keberhasilan pembelajaran linguistik historis komparatif. Kemudian di pertemuan 15 itu ada diskusi bersama-sama antar mahasiswa untuk mengetahui relevansi kajian historis komparatif dengan linguistik modern. Dan selanjutnya pada akhir pertemuan itu ada ujian akhir semester yang diberikan sebagai salah satu cara untuk mengukur kemampuan mahasiswa selama pembelajaran dalam satu semester. Nah, untuk linguistik historis komparatif ini penilaiannya dilakukan dengan beberapa komponen penelitian, komponen penilaian. Yang pertama, tugas individu atau kelompok yaitu 25%, kemudian kuis dan latihan prosentasenya 15%, ujian tengah semester prosentasenya 25%, kemudian ujian akhir semester prosentasenya 30%, kemudian ada juga kehadiran dan partisipasi mahasiswa yang dinilai sebanyak 5%. Adapun referensi-referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini ada beberapa. Satu, referensi yang utama atau referensi wajib, dan yang kedua referensi tambahan atau referensi pendukung. Referensi utama misalnya dari Remo, Antila Remo, yaitu Historical and Comparative Linguistics. Kemudian ada juga dari Laini Cabell, Historical Linguistics and Introduction. Kemudian ada juga an introduction of to historical linguistics. Ada juga linguistic reconstruction and introduction to theory and method. Kemudian didukung juga oleh language history, language change and language relationship, an introduction to historical and comparative linguistics. Sementara pendukung atau referensi pendukung misalnya India Linguistic Area. Terus kemudian juga dari bukunya Harimurti Krida Laksana, Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia. Ada juga materi Introduction to Comparative Language Indo-European. Kemudian ada juga metode dan aneka teknik analisis bahasa. Selain itu, yang tidak boleh dilupakan tentang asas-asas linguistik umum sebagai buku pendukung pembelajaran linguistik historis komparatif. Demikian gambaran tentang perkuliahan linguistik historis komparatif yang diberikan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di FKIP Universitas PGRI Yogyakarta. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana perkuliahan yang berlangsung di kelas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi ini, mari kita mulai kelas dengan berdoa sesuai dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Ya, kita ketemu lagi pada mata kuliah linguistik historis komparatif pada pertemuan ke-9. Kalau pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-8, kita sudah menyelenggarakan ujian tengah semester, maka sekarang kita kembali ke materi selanjutnya,
yaitu materi ke-9 tentang rekonstruksi morfologis dan leksikal. Saya seperti biasa, Ari Wulandari sebagai dosen pengampu akan menyampaikan beberapa penjelasan sebelum nanti kita mulai diskusi tentang rekonstruksi morfologis dan leksikal. Ya, materi-materi yang berkaitan dengan linguistik historis komparatif itu pasti membahas tentang perubahan-perubahan yang itu dilihat dari sejarah yang panjang, tidak hanya setahun, 2 tahun, atau 100 tahun, 200 tahun, tapi bisa berjuta-juta tahun. Termasuk di sini tentang rekonstruksi bentuk morfologis. Nah, di situ seperti yang sudah ada di materi, yang mungkin teman-teman juga sudah pelajari sebelumnya karena sudah buat review ya, itu bisa dilihat bahwa rekonstruksi morfologis adalah proses dalam linguistik historis yang bertujuan untuk merekonstruksi bentuk-bentuk morfologis suatu bahasa purba berdasarkan bukti dari bahasa-bahasa turunannya. Rekonstruksi ini dilakukan dengan membandingkan afik, sistem infleksi, derivasi, dan pola morfologis lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke masalah rekonstruksi morfologis ini, mempelajari sekurang-kurangnya dasar-dasar. Terima ya? Sudah. Oke. Morfologi sudah belajar? Sudah. Berarti aman ya, istilah-istilah ini bukan istilah-istilah yang asing. Coba mulai dari yang pojok Mbak, dibaca bagian A. Metode rekonstruksi proto. Oke, berhenti dulu. Jadi, kalau misalnya kita mau melakukan rekonstruksi morfologis, teman-teman, itu harus membandingkan morfem dalam berbagai bahasa kerabat untuk menemukan pola korespondensi. Jadi, dalam bahasa ya, pembelajaran linguistik historis komparatif, kita mau tidak mau pasti akan membandingkan bahasa, apakah bahasa itu bahasa yang sama, bahasa yang sekerabat, atau bahasa yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa melihat morfem-morfemnya dalam bahasa-bahasa sekerabat itu seperti apa, sehingga kemudian nanti ditemukan pola perubahannya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat dari pola afiksasi, mengidentifikasi afik ya. Itu bisa prefik, sufik, infik, sirkumfik, yang kemungkinan berasal dari bahasa proto. Jadi kalau disebut bahasa proto itu sebenarnya bahasa nenek moyangnya, indo ujungnya. Kalau itunya sama, meskipun ini berpisah-pisah di tempat yang jauh, seperti yang sudah saya terangkan bahwa bahasa itu bisa saja tetap sekerabat meskipun berada di tempat yang jauh. Tapi bisa juga sebaliknya, meskipun berdekatan bisa saja bahasa yang berbeda. Nah, ini kasus asal usulnya dulu. Nenek moyangnya sama atau enggak? Kalau sama mau jauh ya tetap dia sekerabat. Kalau dia nggak sama meskipun berdekatan dia tetap berbeda. Begitu ya. Terus kemudian selanjutnya silakan Mbak. Analisis alomorf. Mengamati variasi bentuk suatu morfem dan mencoba mendasari bentuk aslinya. Selanjutnya ada ekstrapolasi dari rekonstruksi leksikal, menggunakan banyak rekonstruksi kata dasar untuk menelusuri kemungkinan sistem morfologisnya. Oke, jadi kalau sudah ketemu bentuk-bentuk itu afik-afiknya bisa dipilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang teman-teman mau teliti, itu nanti akan ketemu bentuk-bentuk variasinya yang bisa diamati. Oh, ini di bahasa A, setiap kali vokal A itu ternyata berubah jadi O. Atau misalnya dari A tiba-tiba dia menjadi U misalnya. Atau bentuk yang lain. Nah, itu akan kelihatan kalau kita memetakan bahasa A, kemudian dengan kata dasar 1, kita bisa melihat vokalnya dari A, di bahasa B dia jadi U, di bahasa C dia jadi bentuk yang lain misalnya. Nah, itu nanti kita bisa menyimpulkan, memolakan, mengetahui model-model perubahannya itu seperti apa. Kalau sudah ketemu polanya, kita bisa menguji
dengan kata kosakata dasar yang lain, apakah berlaku yang sama atau ternyata ada pola yang lain. Nah, kata-kata dasar itu yang kita gunakan biasanya kosakata dasar Swadesh. Ya, jadi tetap nggak bisa lepas dari kosakata dasar Swadesh, kemudian fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, itu semua berkaitan. Oke, berikutnya. Monggo, Mbak. Contoh reproduksi morfologis. Dalam bahasa purba Austronesia, reproduksi untuk penanda personal dalam protomina adalah sebagai berikut. Aku, Tagalog, ako, Melayu, ako. Kamu, Tagalog, ikau, Melayu, kamu. Dia, Tagalog, sia, Melayu, dia. Polanya menunjukkan bahwa bahasa-bahasa ini berbagi morfem pronomina dari nenek moyang yang sama. Oke, ya, kalau teman-teman sebelumnya ada yang membahas bahasa Tagalog dengan bahasa Melayu, terus kemudian bahasa Jawa dengan bahasa yang lain, itu ternyata masih berasal dari nenek moyang yang sama, Proto Austronesia. Dan di sini teman-teman bisa melihat 1, 2, 3 kosakata itu ternyata mengalami perbedaan dan perubahan di masing-masing bahasa yang satu kerabat. Ya, satu proto. Aku itu bisa juga dalam orang Jawa mengenal kata aku? Kenal, gitu ya. Bahasa Indonesia Melayu kenal kata aku? Kenal, iya. Tapi di bahasa Tagalog itu bukan aku dengan u, tapi aku dengan o, vokal o. Jadi lebih tegas, lebih kuat, gitu ya. Terus kemudian kamu itu dalam bahasa Tagalognya iko, w-nya agak panjang, iko. Terus kemudian dia itu dengan sia, tapi kalau bahasa Melayu dengan dia. Jadi dari sini itu kita bisa melihat bahwa ada yang mirip-mirip polanya gitu ya. Terus kemudian ada yang sangat berbeda. Misalnya pada kata kamu di Tagalog itu iko, tapi di dalam bahasa Melayu kamu. Dalam proses lebih lanjut, kalau teman-teman mempelajari konstruksi perubahan secara historis, itu sebenarnya tidak langsung bentuk iko, tapi dari kamu itu semula menjadi kau dulu, k, a, w. Karena di Tagalog itu u cenderung menggunakan w. Nah, tapi karena orang Tagalog lidahnya tidak sama dengan kita yang ngomong gampang untuk kamu, kau, dikau, itu menjadi iko, satu kesatuan, tidak terlepas. Kalau kita misalnya ikan, gitu kan ikan. Tapi kalau ini iko itu seperti satu kesatuan, iko. I-nya itu lebih ke arah K-nya. Nah, terus kemudian ada ini sia, dia. Jadi vokalnya D yang cukup kecil, cukup rendah, itu berubah menjadi vokal yang SIC. Nah, ini teman-teman bisa menguji apakah bentuk-bentuk aku, kamu, dia ini di 3 kosakata ini pada kosakata dasar yang lain akan menemukan kosakata yang sama atau berbeda. Nah, nanti dari masing-masing itu teman-teman bisa merumuskan, oh kosakata ABC ini aturannya begini. Kalau kosakata D, E, F aturannya beda lagi. Ya, itu nanti bisa dilihat semuanya. Oke, selanjutnya. Monggo, Mbak. Ya, rekonstruksi kosakata dasar. Rekonstruksi kosakata dasar. Rekonstruksi kosakata dasar adalah proses merekonstruksi kata-kata dalam bahasa purba yang seringkali mencerminkan konsep dasar dalam kehidupan manusia, seperti tubuh, alam, hewan, dan kegiatan sehari-hari. Oke, terus A. Prinsip rekonstruksi kosakata dasar. Memilih kosakata stabil menggunakan daftar Swadesh
atau kosakata yang jarang mengalami perubahan. Oke. Menentukan korespondensi bunyi. Menganalisis hubungan fonologis antar bahasa untuk menemukan bentuk proto. Ya, oke. Berarti dulu. Jadi teman-teman, kalau tadi morfologis ini langsung ke bentuk kosakata dasarnya ya, utuh. Dan patokannya yang dipakai tetap daftar kosakata Swades 200 kosakata itu ya. Karena kenapa itu digunakan, ini jarang mengalami perubahan, itu pertama. Terus kemudian di hampir semua bahasa kosakata itu ada. Jadi kenapa digunakan patokan itu, karena di hampir semua bahasa itu memiliki kosakata-kosakata yang ada di daftar Swades. Bisa aja bahasa itu kosakatanya sampai ratusan ribu, tapi dia pasti punya 200 kosakata Swades. Begitu juga yang meskipun kosakatanya sedikit, sekurangnya dia juga pasti punya daftar kosakata Swades. Nah, ini kita juga bisa mulai menentukan dari yang paling kecil dulu. Kalau kosakata dasar langsung utuh kayak begitu, misalnya bahasa yang sama, gedang di Jawa artinya pisang, gedang di Sunda, sudah nggak ada. Gedang di Sunda itu artinya kates, pepaya. Jadi itu juga satu hal yang bisa dipelajari dalam rekonstruksi kosakata dasar. Kenapa di sana artinya berbeda dengan di Jawa? Rekonstruksi itu mau tidak mau teman-teman harus menguasai yang pertama, daftar kosakata Swades. Mengetahui yang kedua, bahasa yang serumpun atau sekerabat yang mau dibandingkan itu apa saja. Ya, kalau tidak mau turun ke lapangan, harus sekurang-kurangnya membawa kamusnya yang lengkap dari masing-masing bahasa itu. Terus kemudian yang ketiga, menentukan bagian mana yang mau direkonstruksi dari daftar Swades tersebut. Oh, saya mau menentukan pas 10 ini aja, Bu. Saya 20, saya misalnya 50 dan seterusnya. Kemudian setelah itu menentukan lagi yang mau direkonstruksi apa. Oh, morfologinya. Morfologis ini di prefiknya kah, sufiknya kah, konfiknya kah, atau bentuk-bentuk yang lain. Terus kemudian juga ada misalnya tentang kosakata dasarnya. Tadi yang sudah saya jelaskan, apakah itu memilih bagian khusus misalnya buah-buahan, bagian khusus hewan, bagian khusus anggota tubuh, lingkungan. Nah, itu teman-teman harus menentukan sendiri. Nah, setelah direkonstruksi diketahui ya perubahannya apa di bahasa 1, 2, 3 itu, kemudian dicatat sing podo yang sama yang mana, yang berbeda yang mana. Kalau sudah tahu yang sama dan yang berbeda, teman-teman bisa menentukan polanya. Oh, pola-pola yang sama itu bagian ini, kemudian pola-pola yang berbeda itu bagian ini. Setelah itu ketemu polanya itu, teman-teman harus menguji kembali. Ini di pola bagian ini, kalau saya ujikan dengan kosakata yang lain, apakah berlaku? Ya, untuk ke 200 kosakata tadi, ataukah nggak berlaku? Nah, kalau berlaku, teman-teman bisa memasukkan ke pola-pola yang sama. Tapi kalau nggak berlaku, ya berarti ada pola yang lain. Nah, itu akan berlangsung kemudian terus-menerus, mana yang berubah, artinya berbeda, atau mana yang tetap resisten, bertahan. Dan teman-teman harus bisa menjelaskan nih, mengapa berubah itu, terus kemudian ini kenapa bertahan. Kalau misalnya berubah, mungkin struktur lidah orang berbeda, jadi dia tidak bisa mengucapkan bentuk-bentuk versi dasarnya, atau mungkin lingkungannya tidak mengenal itu, jadi dia menggunakan kosakata yang lain. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Karena nama saya Salisa, jadi kalau mau merekonstruksi morfologis itu misal anggota kepala berarti anggota kepala semua, bukan hewan semua. Iya.
tidak boleh campur. Tapi kecuali kalau misalnya, oh Bu, saya menganalisis seluruhnya bahasa kosakata dasar Swades itu 200, berarti teman-teman bisa langsung nanti itu 200. Nih anggota badan, yang di kepala apa saja, hewan apa saja, kayak begitu. Tapi biasanya kalau untuk teman-teman S1 kalau nggak bikin skripsi itu biasanya enggak. Untuk paper paling-paling khusus bagian badan misalnya, terus kemudian khusus warna, khusus bilangan, khusus misalnya tadi hewan piaraan, khusus cuaca, bagian-bagian tertentu untuk memudahkan. Kalau paper kan hanya sekitar 15-20, tapi kalau skripsi lebih panjang. Nah, kalau teman-teman tertarik itu juga sudah bisa mulai dari sekarang sebenarnya. Misalnya kumpulin bahasa Swadesnya apa, 200 itu, bahasa Jawanya opo, bahasa Balinya apa, bahasa Tagalognya apa. Dikerjain pelan-pelan, nanti pas waktu skripsi udah lebih gampang menyelesaikannya. Ya, cuma patokannya tadi itu harus sama ya. Ini sama. Kalau pakai 200 kosakata Swades berarti bahasa 2 dan itu juga harus sama. Gitu ya. Sudah jelas ya? Untuk meneliti itu kita tuh harus mendatangi langsung atau hanya perlu atau bisa melalui kayak daftar bacaan gitu. Oh, untuk menentukan ini kosakata Swadesnya ini. Nah, itu tergantung. Ya, Mbak Indana, teman-teman semuanya, kalau kita misalnya mau membandingkan rekonstruksinya bahasa 1, 2, 3, apakah harus langsung ke lapangan atau hanya boleh pakai pustaka? Ya tergantung budgetmu, oke, danamu ke lapangan. Kalau ke Filipina sana, ke Jawa, ke Bali, kayak gitu. Tapi kalau terbatas, sampai bisa membuka kamusnya. Patokannya dari satu kosakata Swades bahasa yang sampean kenal. Ya, kalau sekerabat misalnya harus Indonesia 1. Sampai jadi suku apa? Kalau sukunya suku Jawa, Bu. Jawa, berarti bisa bahasa Jawa toh? Bisa menentukan dari 200 kosakata Swades di bahasa Jawa dulu. Itu, terus kemudian di Bali misalnya membandingkan dengan Bali. Orang itu langsung ke Bali, gitu ya misalnya. Kayak begitu bisa ngambil kamus Balinya. Nanti dicatat, ini apa? Oh, datanya diambil dari kamus bahasa Bali. Yang Tagalog juga begitu misalnya, datanya diambil dari sumber kamus bahasa Tagalog, diterbitkan siapa oleh siapa, itu harus jelas. Tapi ada duit ya kono, itu toh nanti nanyain orang-orangnya, ini bahasanya ini apa, lebih real, lebih valid ya. Tapi kalau S1 biasanya disarankan itu tadi pakai data kamus. Dari bahasa yang paling dikenali dulu, ojo membandingkan bahasa yang sampai tidak kenal semua. Karena apa? Kalau begitu nanti ada salah sampai nggak ngerti. Nggak tahu, ya toh. Kalau misalnya sampai membandingkan Melayu, terus Tagalog, terus ini misalnya di Kepulauan Fiji, orang kenal kabeh. Bagaimana mengidentifikasi bahwa ini benar atau salah? Nggak bisa. Tapi kalau ada Jawa tahu, oh kalau bidang ini Jawa pisang, berarti Tagalognya pisang itu apa? Tagalognya versi tadi bahasa Fiji apa? Gitu toh? Terus ya, gampang ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada perkuliahan kita tentang rekonstruksi morfologis dan leksikal, kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Kita akan ketemu lagi minggu depan, gitu ya, untuk membahas tentang pertemuan atau materi ke-10 itu tentang klasifikasi bahasa. Ya, silakan teman-teman mereview, membaca kembali materi berikutnya itu tentang klasifikasi, bagaimana kita mengelompokkan bahasa itu bahasa yang sama, bahasa yang sekerabat, atau bahasa yang berbeda. Nah, dasar-dasarnya apa itu nanti kita akan pelajari bersama, diskusikan bersama untuk pertemuan berikutnya. Mari kita tutup kuliah kita dengan doa. Silakan berdoa. Berdoa selesai, kelas kita cukupkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke.